Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menculang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kembali kita puji Tuhan kita. Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-19. Lukas 4 ayat 19, demikian hukum Tuhan. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikian hukum Tuhan, mari kita sama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami
melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita puji Tuhan kita. Dengan segala kerendahan hati kita datang ke hadapan Tuhan mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Jangan lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita dengarkan janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita puji Tuhan kita bernyanyi. Yesus Rajaku, Tuhan penebus, selamatkan jiwa kami dari dosa kami, semua umat-Mu. Mohon berkat-Mu, kudus Tuhan,
firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang kelima, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kita membacanya secara bertanggapan. Demikian firman Tuhan. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kembali kita puji Tuhan kita. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Salam. Mari kita dengarkan pembacaan warta minggu ini, Minggu Trinitatis, tanggal 15 Juni 2025. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum, berita anak lahir. Pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025, telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak J. Sinaga, Ibu E. Boru Tambunan, alamat Jalan Sutomo Gang Selamat, nomor 35 dari sektor Rintis. Orang tua beserta anak yang baru lahir dalam keadaan sehat. Jemaat tambah, mulai minggu hari ini, tanggal 15 Juni 2025, telah menjadi jemaat gereja kita Anton Ferreira Tambunan, Naposo, alamat Jalan Sidodadi nomor 21, sektor Arengka Indah. Malvin Giovanni Simanjuntak, Naposo, alamat Jalan Kelapa nomor 29, Rejosari, sektor Bambu Kuning, Tenayan. Sarah Aisyah dan Raja Olaf Sisarmanaf, Naposo, alamat Jalan Duyung Perum Villa Puri Duyung, Blok C nomor 5, sektor Wonorejo. Ruth Braikta Putri Borusaragi, Naposo, alamat Jalan Sumatera Gang Krakatau nomor 9 Kulim, sektor Pengayoman. Elizabeth Borulimbong, Naposo, alamat Jalan Usaha Ujung, sektor Rintis. Anggota jemaat pindah, mulai minggu hari ini tanggal 15 Juni 2025 telah pindah anggota jemaat keluarga Bapak Jeffrey Rinaldo Nainggolan, Ibu Noprida Borusibarani, alamat Jalan Kampung Kelapa Petak 5 nomor 17, sektor Pintu Angin Sukaterus, pindah ke HKBP Bukit Karmel Duri, Resort Bukit Karmel Duri. Jemaat meninggal, pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2025 telah meninggal dunia Bapak Samsudin Tambunan, umur 92 tahun, alamat Jalan Kuras 2 nomor 9. Tuhan yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Suara Koinonia, pembinaan dan pelepasan anak sekolah minggu HKBP Pekanbaru. Gereja kita melalui program seksi sekolah minggu akan mengadakan pembinaan dan pelepasan anak sekolah minggu ke remaja. Anak sekolah minggu yang mengikuti acara pelepasan adalah yang berumur 12 tahun di tahun ini. Adapun acara pelepasan anak sekolah minggu dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu, tanggal 20 dan 20 Juni 2025, jam 16.30 WIB, tempat gedung sekolah minggu. Naruhubung anak sekolah minggu kota, Ibu Nina Hutahean, guru sekolah minggu Padang Bulan, Neta Huta Barat. Pendaftaran dimulai tanggal 1 Juni 2025 dan terakhir pada tanggal 15 Juni 2025. Perlengkapan yang dibawa untuk kegiatan dan rangkaian acara pembinaan sebagaimana tertulis di warta jemaat. Pertandingan persahabatan anak sekolah minggu HKBP Pekanbaru akan mengadakan pertandingan persahabatan dengan sekolah minggu HKBP Damai Palas yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 jam 15.00 WIB, tempat lapangan bola HKBP Pekanbaru. Evangelisasi Kor Naposo, minggu hari ini 15 Juni 2025, Naposo Bulung mengadakan evangelisasi Kor rangka pengumpulan dana guna mendukung program kerja kunjungan gerejawi ke HKBP Sirait. Setelah selesai ibadah pukul 9 WIB, Naposo Bulung akan mempersembahkan lagu pujian. Mari kita dengarkan dan mari kita bersama-sama dukung kaum Naposo. PHD Gabungan Seksi Perempuan Huria. Pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 diadakan PHD Gabungan Seksi Perempuan Huria masuk pukul 15 WIB yang menjadi tuan rumah dari sektor Rintis. Yang mengisi lagu pujian sektor Rintis, sektor PCC Rumbai, Kor Seksi Perempuan, dan Kor Inahana. Pertangyangan Seksi AMA AKBP Pekanbaru pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 diadakan pertangyangan Seksi AMA
masuk pukul 19 WIB bertempat di gereja. Yang mengisi lagu pujian, Kor Ama Tiberias, vokal grup Ama Sektor Bambu Kuning Tenayan, vokal grup Ama Sektor Labu Baru Timur, persembahan pujian dari sektor Pengayoman, Kor Parhalado, dan vokal grup Asira. Diharapkan kehadiran seluruh ama dari setiap sektor untuk mengikuti pertanyaan tersebut. Seksi lansia, pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025, senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja, memakai baju olahraga warna orange. Gotong royong penataan taman gereja oleh seksi perempuan Huria. Pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025, pukul 10.00 WIB, seksi perempuan Huria akan mengadakan gotong royong penanaman bunga dan penataan taman gereja bersama-sama dengan seluruh tenaga kebersihan Pargodungan HKBP Pekanbaru. Bagi jemaat yang rindu untuk menyumbangkan bunga atau tanaman hias, disambut dengan sukacita. Kunjungan pastoral pimpinan HKBP. Pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 21 dan 22 Juni 2025 akan mengadakan kunjungan pastoral ke HKBP Pekanbaru, yaitu Kepala Departemen Diakonia Bapak Pendeta Eldarton Simbolon, Doctoral of Ministry. Pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 akan mengadakan pembekalan Parhalado, dan pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 akan melayani ibadah di pukul 9 WIB dan pukul 11 WIB. Semoga kunjungan pimpinan berjalan dengan baik. Songkongan dana diakoni sosial. Pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025, kita akan mengumpulkan songkongan dana program diakoni sosial melalui amplop khusus diantar ke depan setelah khotbah bersama dengan persembahan kedua. Suara Diakonia, ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 15 sampai dengan 21 Juni 2025. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan maupun sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan website gereja. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kita puji Tuhan kita dan kita menyerahkan persembahan yang pertama.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini di Minggu Trinitatis tertulis di Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saya bacakan bagi kita, beginilah bunyinya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kaun kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang yang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tentang siapakah nas ini berbicara? Pertama sekali, jadi saya memberitahukan kepada kita, pertama-tama nas ini berbicara tentang Raja Mesianik, yaitu Mesias yang dinanti-nantikan oleh umat itu, yang dinubuatkan oleh para nabi. Nah, jadi Mesias inilah yang akan memberi keselamatan dan juga memulihkan umat itu. Itu cita-cita mereka. Itulah yang mereka bayangkan tentang kedatangan Mesias di waktu yang akan datang. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu belum ada nama Yesus di zaman Nabi Yesaya. Belum dikenal orang dan belum diproklamasikan pada saat itu. Jadi mereka tahu hanya tunas Daud, raja mesianis, dan ungkapan-ungkapan lain yang menyebut kepada yang akan menyelamatkan dan memperbaiki, memulihkan hidup mereka. Tetapi ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, dan dia membacakan Lukas 4 ayat 18 sampai 19, yaitu ayat yang diambil dari Yesaya 61 ini, dan dia katakan pada hari ini genaplah nas ini. Maka itu menunjukkan bahwa Yesaya berbicara tentang seseorang yang dia sendiri mungkin tidak tahu entah siapa, tetapi pada kedatangan Tuhan Yesus, Yesus nyatakan bahwa pada hari ini nas ini telah genap. Maka
yang dibicarakan, sekarang kita tahu yang dibicarakan oleh Yesaya 61 adalah Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang dibicarakan dalam Yesaya 61, dan Yesus memakai juga Yesaya 61 ini sebagai deklarasi ketika dia mau memulai pelayanannya. Jadi seolah-olah ketika Tuhan Yesus mau melayani, menjalankan misi pelayanannya, Nabi Yesaya sudah mempersiapkan apa yang akan dia ucapkan. Seolah-olah Yesaya sudah mempersiapkan kata-kata yang akan Tuhan ungkapkan nanti, ucapkan nanti, dan itu sekaligus menjadi satu pernyataan, satu deklarasi bahwa akulah yang kalian tunggu selama ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, tugas-tugas yang kita baca dalam Yesaya 61 ini ajaibnya merupakan jawaban atas pergumulan umat pada waktu itu dan juga waktu sekarang, dan juga bahkan waktu yang kemudian selama Tuhan belum datang yang kedua kali. Itu akan tetap menjadi jawaban bagi umat manusia. Pada zaman apa rupanya tidak ada orang sengsara? Tadi kan dibilang, mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Pada zaman kapan tidak ada orang sengsara? Sejak zaman dulu sampai hari ini. Dan Tuhan katakan kepada para muridnya ketika para murid protes, kenapa minyak yang mahal itu dicurahkan begitu saja? Kalau itu dijual bisa membantu orang miskin. Tuhan Yesus katakan, orang-orang miskin akan tetap ada di sekitar kalian, di tengah-tengah kalian. Maka orang-orang sengsara akan tetap juga ada dulu, sekarang, dan nanti sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Pada zaman kapan juga rupanya tidak ada orang yang remuk hati, orang yang tertawan dan terkurung, dan pada zaman mana tidak ada orang yang berkabung. Dan kapan orang tidak lagi membutuhkan penghiburan? Selagi kita masih di dunia, maka kita tetap membutuhkan hal-hal tersebut. Maka itu adalah jawaban untuk persoalan lintas zaman, di sepanjang zaman, sampai nanti Tuhan datang dan membawa orang-orang percaya ke sisinya. Jadi seperti kata Ebed GAD, di bumi yang berputar pasti ada gejolak. Jadi selama bumi ini berputar akan terus ada yang namanya gejolak. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena kita telah menemukan kegenapan daripada nas ini, yaitu Yesus Kristus sendiri, maka kita melihat apa isinya ini sebenarnya yang mau disampaikan. Kita ditolong oleh nas epistel, yaitu perdamaian dengan Allah. Kalau tadi di Roma 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Maka perdamaianlah dengan Allah yang menjadi tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan adalah ketika kita diperdamaikan dengan Allah. Jadi maksudnya bagaimana? Kalau kita berdamai dengan Allah, maka ancaman hukuman yang senantiasa mengikuti menyertai orang-orang berdosa itu sudah tidak ada lagi. Ancaman hukuman sudah ditiadakan. Itulah kalau kita sudah berdamai dengan Allah. Sama seperti kita dengan sesama manusia. Kalau kita sudah berdamai, tidak akan ada ancaman. Tapi kalau kita tidak berdamai, salah satu atau bahkan dua-duanya akan memikirkan kapan saat yang tepat untuk membalaskan sakit hatiku, kemarahanku, kekecewaanku, dan lain-lain. Maka perdamaian dengan Allah adalah tahun rahmat Tuhan yang dijanjikan oleh Allah melalui Nabi Yesaya, yang tergenapi dalam Tuhan Yesus, dalam karya dan pekerjaan keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, perdamaian dengan Allah bukan hanya melepaskan kita dari dosa dan memberi keselamatan, tetapi juga menjanjikan pemulihan. Kalau kita analogikan,
ini kan Yesaya 61 ini kondisinya orang Yahudi itu sudah kembali ke Yehuda, sudah kembali dari pembuangan Babel. Kalau kita analogikan kembalinya mereka, diizinkannya mereka kembali dari Babel ke kampung halaman ke Yehuda adalah sebuah keselamatan, maka Tuhan tak cukup hanya sampai di situ. Karena memang juga mereka menemukan tempat itu sudah tidak layak dihuni lagi karena sudah ditinggalkan lama. Jadi Tuhan tidak hanya berhenti di sana melepaskan dari pembuangan Babel, tetapi juga menjanjikan pemulihan. Disampaikan tadi di sana tentang bagaimana nanti mereka akan menikmati hidup mereka sebagai umat Tuhan. Bahkan dikatakan di ayat 6, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Bagaimana itu maksudnya? Nanti kita lihat Bapak Ibu sekalian. Tapi kita mau melihat di sini sekarang bahwa janji Tuhan bukan hanya keselamatan, tetapi juga penyembuhan dan pemulihan. Bagaimana itu kita lihat dalam hidup kita sehari-hari setelah Tuhan Yesus menggenapi nubuatan ini. Bapak Ibu sekalian, sakit penyakit, kesengsaraan di perjanjian lama itu umumnya ya itu menggambarkan dosa. Ya. Jadi kalau sifatnya umat Tuhan, kalau kita baca secara sekilas perjanjian lama itu seperti naik turun. Kalau umat itu patuh, setia, taat, maka Tuhan akan menaikkan mereka, menang di setiap perperangan, dan hidup sejahtera, berdamai sejahtera di Yehuda. Tetapi ketika mereka menentang Tuhan, memberontak Tuhan, dan menduakan Tuhan dengan menyembah Allah lain, maka mereka akan jatuh, dikalahkan oleh bangsa lain, ada penyakit dan lain-lain. Jadi gambaran itu gambaran Amanginang ya Bapak Ibu ya. Kita tidak memakai itu lagi sekarang. Ya. Itu hanya gambaran kalau dekat dengan Tuhan maka kita akan beroleh damai sejahtera. Tapi jauh dari Tuhan kita akan dalam kesengsaraan. Nah, kalau itu kita tarik ke perjanjian baru, maka kesengsaraan atau sakit penyakit lebih ditekankan kepada karakter manusia dengan keterkaitannya dengan dosa. Sehingga Tuhan Yesus yang datang untuk melepaskan orang, menebus orang dari dosa, itu bisa disamakan dengan dalam pola pikir perjanjian lama sedang menyembuhkan umat itu. Kita akan sampai kepada karakter yang ditunjukkan Tuhan Yesus. Itulah kesembuhan umat Tuhan. Itulah pemulihan umat Tuhan. Ketika umat Tuhan meneladani karakter, sikap, sifat, dan perbuatan, pekerjaan Tuhan Yesus di dunia ini. Itulah kesembuhan umat Tuhan. Jadi kita tidak serta-merta memandang ayat ini, oh nanti Tuhan datang kita disembuhkan semua. Lah, Tuhan kan sudah datang, kok kita masih sakit? Kok kita masih sengsara? Bapak Ibu sekalian, setiap ucapan-ucapan berkat jasmani tidak selalu harus diterima secara jasmani. Dia lebih banyak supaya kita terima dan kita pahami secara rohani. Maka saya mau sampaikan pada saat ini kepada kita semua, kesembuhan, pemulihan yang dijanjikan oleh Nabi Yesaya adalah ketika kerohanian kita disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita berdamai dengan Allah. Jadi berkat-berkat itu kita terima secara rohani. Disinilah kita belajar berjalan bersama Tuhan, menikmati persekutuan kita dengan Tuhan yang penuh damai. Tidak lagi di bawah ancaman hukuman, tidak lagi di bawah ancaman dosa dan kematian, tetapi hidup dengan damai sejahtera di dalam Tuhan. Meskipun dalam hidup sehari-hari kita masih melihat kesengsaraan, tetapi kesengsaraan tidak menghalangi pandangan kita untuk melihat jauh keselamatan yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Kalau dikatakan tadi di Roma 5 ayat 2, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia.
kasih karunia Tuhan mengizinkan kita melihat, menatap, melampaui segala persoalan yang kita hadapi saat ini. Kasih karunia Tuhan mengizinkan kita melihat, melewati pergumulan kita hari ini. Sehingga pergumulan kita hari ini tidak lagi berkuasa untuk memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan Yesus. Maka Rasul Paulus mengajarkan kita, kalau kita bermegah dalam kemuliaan Tuhan, kita juga bermegah dalam kesengsaraan. Karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya. Jadi kalau kita memandang Alkitab ini secara jasmani saja, maka kita kecewa. Dan kita tidak menjanjikan kepada umat, kepada jemaat, pasti sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh, pasti sukses. Kita berdoa Bapak Ibu sekalian, kita meminta kepada Tuhan yang mana adalah Allah kita, yang mana kita sudah berdamai dengan Dia. Kita meminta dan membiarkan Dia bekerja dalam hidup kita. Itu yang kita kerjakan sekarang. Menerima saja semua. Jadi kalau dikatakan, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kalau dikatakan imam Tuhan, maka kita ini adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Pemahaman di perjanjian lama tentang imam adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Umat kalau mau datang kepada Allah harus menemui imam dulu. Maka dipahami imam adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Maka Nabi Yesaya sudah memandang jauh ke depan, nanti suatu saat setiap orang percaya akan dekat kepada Tuhan. Dekat sekali dengan Tuhan, dan kita tidak sungkan untuk meminta kepada Tuhan. Maka untuk setiap pergumulan hidup kita, mari kita berdoa, sampaikan kepada Tuhan. Dan kita berharap supaya kita menerima yang baik dari Tuhan. Satu lagi Bapak Ibu sekalian tentang pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Sebenarnya kalau kita lihat Tuhan yang sudah menyediakan keselamatan itu dan pemulihan itu, karena Tuhan layak dipercaya, tidak berubah dulu, sekarang dan selamanya, maka pengharapan itu sebenarnya titik berat itu ada pada kita. Bagaimana itu terjadi? Kalau keselamatan itu tetap di sana, maka kita tidak layak bilang semoga keselamatan itu tetap di sana, semoga keselamatan itu tidak pindah, semoga keselamatan itu tidak hilang. Dia memang tidak hilang karena itu dijaga oleh Tuhan. Yang bisa hilang itu apa? Yang bisa berubah itu apa? Ya kita yang bisa berubah. Jadi pengharapan titik beratnya, mari berharap supaya kita tidak berubah dan tetap tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Manusia berubah. Tadi pagi kita masih menyapa, semalam kita masih menyapa teman kita dengan senyum. Hari ini kita lihat dia sudah lewat begitu saja. Hati orang berubah-berubah. Maka pengharapan kita supaya tidak mengecewakan, mari berjuang untuk tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan. Supaya pengharapan kita tidak mengecewakan. Kalau keselamatan itu, pemulihan itu, hidup kekal itu tetap di sana, dijaga oleh Tuhan Yesus. Sudah menjadi bagian daripada hidup orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita diajarkan untuk meniru karakter Tuhan Yesus tadi, yaitu sifat, sikap serta perbuatan Kristus itu patuh kepada Tuhan. Patuh meskipun dalam kesengsaraan. Ketekunan, tahan uji, pengharapan. Tak ada yang sia-sia dalam hidup orang percaya. Semua dipakai Tuhan untuk hal yang baik. Dan semua yang terjadi pada hari ini tidak menghalangi pandangan kita pada kasih karunia yang sudah disediakan di sana. Nah, bagaimana sekarang kita menjaga supaya pengharapan kita itu tetap hidup? Maka tadi kita diajari oleh nyanyian, saya catat yang bahasa Inggrisnya, Fellowship unites us. Persaudaraan itu mempersatukan kita. Mempersatukan untuk apa? Apa untuk kumpul-kumpul aja? Apakah kita di sini bergereja untuk kumpul-kumpul saja? Diajarkan tadi lagi dari nyanyian itu untuk proklaim, untuk menyatakan kasih Tuhan di mana-mana. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Kita berkumpul sekarang menerima firman Tuhan, lalu kita nanti berpisah berpencar untuk menyatakan kasih Tuhan ada di mana-mana melalui sifat, sikap, dan perbuatan kita kepada sesama. Begitulah cara kita menerima berkat rohani, perubahan karakter, kesembuhan rohani kita dari Tuhan, pemulihan rohani kita dari Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Itulah tahun rahmat bagi orang lain. Tahun rahmat bagi kita, perdamaian dengan Allah. Tahun rahmat bagi orang lain adalah perbuatan baik kita kepada mereka. Sehingga itu juga sekaligus menjadi berita Injil. Dengan demikian mereka akan tahu, mengenal, oh begini rupanya umat Tuhan. Melalui sikap, sifat, dan perbuatan kita itu yang meneladani Kristus. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tahun rahmat Tuhan sudah kita terima dalam perdamaian dengan Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Karena kita berdamai dengan Allah, maka kita hidup tenang. Karena hidup kita sudah dijamin oleh Tuhan sendiri. Tetapi selama kita hidup di dunia ini, mari kita berjuang, mari kita bersama-sama bergumul bagaimana kita menghadirkan tahun rahmat bagi orang lain. Melalui sikap, sifat, dan perbuatan kita kepada setiap orang. Jadi persekutuan orang percaya, orang percaya itu harus bersekutu. Kita tidak tinggal di gereja ini saja Bapak Ibu sekalian. Kalau nanti kita kembali ke tempat masing-masing, maka itu juga menjadi gereja kecil Tuhan. Dari sana juga akan diberitakan Injil kepada lingkungan sekitar. Begitulah berita Injil itu bekerja. Jadi ada berapa orang kita sekarang, apakah ada 100 kakak, di setiap tempat kita masing-masing kita memancarkan, kita menyebarkan, mengabarkan berita Injil kepada sesama. Bersikaplah yang baik, milikilah karakter yang meneladani Kristus dalam hidup kita. Itulah yang menjadi tahun rahmat bagi kita. Dan begitu jugalah kita bertahan dalam pengharapan kita. Meskipun kita dalam kesengsaraan, tetapi tidak sia-sia, ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Bapak Ibu sekalian, demikian juga tadi saya baca program Naposu Bulung mau melebarkan sayap, bukan hanya persekutuan di Pekanbaru saja, sampai ke daerah lain, yaitu ke Samosir, ke HKBP Sirait. Jadi mereka juga mau melihat bagaimana pelayanan di sana, bertemu dengan teman-teman di sana juga, orang-orang percaya di sana. Ya. Saya sudah bilang di Samosir sama seperti kita, kalau gereja juga duduk di kursi, juga bernyanyi, yang khotbah juga di depan, nggak di belakang. Saya sudah ceritakan hampir sama, tetapi ada keinginan, kerinduan untuk melihat pelayanan, melihat persekutuan di tempat lain, ya, untuk menambah semangat pelayanan di tengah-tengah gereja dan di tengah-tengah hidupnya. Maka saya mau menyerukan juga Bapak Ibu sekalian, marilah kita dukung anak-anak kita, Naposu Bulung. Nanti kalau mereka evangelisasi KOR, saya harap tidak ada yang bergerak, karena mereka juga sudah latihan dan kita akan dihibur dengan nyanyian yang indah yang akan mereka bawakan ke tengah-tengah kita, sehingga persekutuan kita semakin kuat sebagai keluarga Allah, dan kita juga dapat bersama-sama memberitakan tahun rahmat Tuhan ke tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta di sorga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang telah memperdamaikan kami dengan-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat hidup dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dan penuh dengan ketenangan. Sebab hidup kami telah dijamin beroleh hidup kekal yang telah Engkau sediakan. Biarlah Tuhan kami tetap bertahan dalam pengharapan kami ini, tetap bertahan dalam iman kami, supaya kami Tuhan dapat mengisi hari-hari kami dengan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Di tempat kami masing-masing, terutama kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Kuatkan kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun dan memberi kami kekuatan dan hikmat untuk memberitakan Injil melalui sifat, sikap, dan perbuatan kami terhadap sesama kami Tuhan. Biarlah itu menjadi berita Injil dan kebaikan bagi setiap orang yang kami jumpai, supaya setiap orang memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan setiap pekerjaan kami, biarlah dari situ kami terima banyak daripada-Mu Tuhan, supaya kami semakin bersemangat untuk memuji dan memuliakan-Mu. Tunjukkan Tuhan jalan bagi kami yang sedang mencari-cari Tuhan jalan kehidupan daripada-Mu,
sehari-hari. Engkaulah kiranya Tuhan yang menunjukkan dan memberikannya sesuai dengan kasih karunia-Mu yang kami hidupi. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa dan mengucap syukur dalam warta kami mendengar Tuhan adanya keluarga yang sedang bersuka cita karena anak lahir. Berkatilah mereka Tuhan, orang tua beserta anak itu supaya tetap sehat. Berkati setiap orang tua Tuhan yang merawat dan mengajar anak-anak. Dan berkati juga Tuhan orang tua yang merindukan keturunan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan sesuai dengan belas kasihan-Mu kepada kami. Tolonglah Tuhan supaya kami bertambah-tambah semangat untuk memuji dan memuliakan, melayani-Mu di tengah-tengah hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program perencanaan Tuhan gereja-Mu, Engkaulah kiranya menuntun dan mengajari setiap pelayan dan juga jemaat untuk bersama-sama melakukannya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. PHD AMA, INA, semuanya Tuhan Engkaulah kiranya yang mengajari, kami semua melakukannya Tuhan supaya nama-Mu semakin besar dan dipermuliakan di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak gereja-Mu Tuhan, jemaat-Mu yang dalam masa ujian ataupun sudah selesai ataupun sedang mengejar cita-citanya Tuhan, Engkaulah kiranya yang menolong, Engkau kiranya Tuhan menunjukkan yang terbaik bagi mereka, beri mereka kepintaran, hikmat dan juga kesabaran Tuhan. Kami tahu yang terbaiklah yang akan kami terima daripada-Mu. Beri mereka Tuhan ketekunan untuk berusaha dan bekerja keras. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan kita dengan menaikkan kidung pujian dari nomor 116 dimulai. Pertama, kita serahkan persembahan yang kedua. Apapun milikku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya, oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami pun sukacita, karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta sorgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di sorga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami membuka hati menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkan dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan, agar kami disanggupkan melakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan, pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Seperti yang diwartakan tadi, marilah kita saksikan anak-anak kita naposubulung gereja kita. Ya, tapahudul manginang sa tabereng penampilannya kayak anak kota naposubulung.